Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Oke, mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng, tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Ayo belajar, let's begin. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kelas 2 sekolah dasar. Kompetensi inti kelas 2. Kompetensi inti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk ruang lingkup pada pembelajaran di subtema keempat ini, bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan. 1. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. 3. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. 4. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. 5. Mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. 6. Membuat karya hiasan dengan bahan alami.
sikap siswa yang menonjol dan yang kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu untuk pengetahuan, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian dan keterampilannya membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Dan 3. Cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hias. Nah, untuk pemetaan kompetensi dasar subtema 4 bermain di tempat wisata. Di sini tematik ada soal PPKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK dan SPDB. Pembelajaran kedua, ayo mengamati di halaman 184 di bukumu. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut ya. Apa yang kamu ketahui tentang istana pasir? Nah, jawabannya istana yang dibuat dari pasir yang dicampur dengan air pantai. Istana dibentuk menggunakan tangan dan skop. Lalu coba ceritakan di hadapan teman-temanmu, kemudian simaklah cerita yang disampaikannya tentang istana pasir. Sesuaikan ceritamu dengan teks berikut. Bacalah dengan lancar di halaman 184 di bukumu. Judulnya Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumparan pasir. Nah, ayo menulis di halaman 185 di bukumu. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Jawabannya: 1. Apa bahan utama untuk membuat istana pasir? 2. Di mana istana pasir bisa dibuat? 3. Siapa yang bisa bermain istana pasir? 4. Bagaimana cara membuat istana pasir? 5. Apa saja jenis istana pasir? Ayo berlatih di halaman 186 di bukumu. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Jawabannya, pasir dan air. 2. Di mana istana pasir dibuat? Jawabannya, di tepi pantai. 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Jawabannya, anak-anak. 4. Apa bentuk istana pasir khas? Jawabannya, menara. 5. Bagaimana cara membuat istana pasir? Tetes. Jawaban, pasir yang sangat basah diteteskan. Ayo mencoba di halaman 172 di bukumu. Buatlah laporan pengamatanmu, yaitu keragaman benda di pantai. Alat dan bahannya apa saja? Air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuknya: 1. Pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. 2. Amatilah gambar tersebut satu persatu. 3. Isilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatan yang pertama, nama benda air. Ciri-ciri benda air merupakan benda cair. Benda air menyesuaikan dengan wadahnya. Nomor 2, nama bendanya pasir. Ciri-ciri benda pasir merupakan benda padat, bentuknya berupa butiran halus yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Selanjutnya, istilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatannya, nama benda air, merupakan benda cair, bentuk air menyesuaikan dengan wadahnya.
Lalu pasir merupakan benda padat bentuk berupa butiran halus yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Lalu nama benda yang selanjutnya adalah ember, merupakan benda padat, bentuknya tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Ember terbuat dari berbagai material seperti besi, aluminium hingga plastik dan dapat digunakan untuk sebagai wadah. Nah, selanjutnya adalah nama bendanya sekop, lalu nama benda kerang. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa air, pasir, ember, sekop, dan kerang merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat istana pasir. Setiap benda memiliki ciri-ciri khusus yang menjadikannya unik dibandingkan dengan benda lain. Ayo berlatih di halaman 188 di bukumu. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berilah tanda centang checklist untuk benda yang tetap. Nah, di sini sudah Bu Desi kasih contohnya ya. Misalkan ini pasir merupakan benda tidak tetap ya. Lalu ember tidak tetap dan sekop juga tidak tetap, kerang. Lalu hewan-hewan yang ada di laut. Nah, kalau untuk minyak itu sudah tetap ya, dan air. Oke, dari sini anak-anak sudah mengerti. Ayo kita lanjut ya. Ayo membaca di halaman 189 di bukumu. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Lalu Dayu dan Lani mengatakan, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Lalu Bu Guru datang, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan oleh Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Lalu Beni menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Lalu Dayu menjawab, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Nah, Ibu Guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah dimanapun kita berada. Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Dan anak-anak bersorak ceria, hore! Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Ayo berlatih di halaman 190 di bukumu. Nah, anak-anak, tampilkanlah teks percakapan di atas ke depan kelasmu. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian, diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, ini Bu Desi kasih contoh ya. Jawabannya, aturan di rumah. Aturan menjaga kebersihan diri di rumah. 1. Mandi 2 kali sehari setelah bangun tidur dan setelah beraktivitas di sore hari. 2. Menggosok gigi 2 kali sehari. 3. Memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum makan. 5. Makan makanan yang tidak terbuka. Lalu simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Kemudian praktekkan gerak dasar menekuk. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Praktekkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Ayo kita praktek bersama ya. Nah, anak-anak semuanya, ayo ikuti gerakan Bu Desi ya. Kita PJOK atau berolahraga. Yuk, semua tangannya sikap sempurnanya. Oke, tangan rentangkan di atas. Kita hitungan 4/2 ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekali lagi ke bawah ya, duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rentangkan lagi ke kiri. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu adalah gerakan ya untuk menekuk ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Oke, anak-anak. Ayo mencoba di halaman 192 di bukumu. Coba ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Nah, ini Bu Desi kasih contoh ya. Jawabannya, cara melakukan permainan domba serigala. 1. Harus ikut home pimpa. 2.
pagar membentuk lingkaran. Ketiga, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Keempat, domba awalnya berada di tengah lingkaran. 5, serigala berupaya mengejar domba baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Sudah pernah anak-anak melakukan permainan ini? Yuk kita coba. Anak-anak, pembelajaran telah selesai. Disclaimer, artikel ini hanya ditunggukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak. Nah, sehingga kunci jawaban tadi itu tidak terfokus ya, karena pertanyaan tersebut bersifat terbuka. Nah, sumbernya diambil dari buku guru SD atau MI kelas 2 tema 2 Bermain di Lingkunganku, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta buku guru SD atau MI kelas 2 tema 2 Bermain di Lingkunganku, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, anak-anak, terima kasih banyak. Pembelajaran telah selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ini kegiatan bersama orang tua di halaman 192. Orang tua membimbing siswa menjelaskan aturan di tempat siswa. Nah, pembelajaran telah selesai. Sebelumnya kita menutup diri untuk refleksi dulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, ya pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Pembelajaran telah selesai. Nah, ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya masih bingung ya, murung karena belum mengerti, jadi mukanya tuh sedih. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah mengerti dan memahaminya. Hore! Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa. Jangan lupa dukung terus ya channel YouTube-nya Desi Sisi dengan Ibu Guru Desi Dwi Sugiyanti SPD, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7, Kota Bekasi. Nah, terima kasih anak-anak. Thanks for watching my video. Tetap semangat. Jangan pernah berhenti belajar dan terus berkarya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus nih di video pembelajaran Bu Desi selanjutnya. See you next time. Bye bye.